Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Peruntungan Meregang Nyawa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kamira Sakila dan Inas Malik. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Au, brengsek, berutuk Ivan yang berusaha bangun dari kesakitannya. Tika tiba-tiba melesat menghampiri Ivan dan mencekiknya. Ah, ah. Ivan kesulitan bicara, sehingga ketiga temannya ingin membantu melepaskan cegalan tangan Tika. Berhenti, atau kalian akan mati. Hendak Tika yang membuat mereka kemudian terdiam. Ivan sudah hampir kehilangan nafasnya. Ia langsung dilemparkan begitu saja sampai terbentur pohon asam yang jaraknya 3 meter dari tempatnya. Ah, Ivan! Teriak ketiga sahabatnya yang berlari menyelamatkan Ivan dan segera membawa Ivan untuk pergi meninggalkan Tika dan Aisyah. Aisyah tertegun. Apa yang merasuk ke sahabatnya sehingga ia bisa melawan semua laki-laki itu? Aisyah melihat Tika terjatuh. Ia segera berlari menghampiri Tika dan merangkulnya. Tika, kamu gak apa-apa? Tanya Aisyah khawatir. Tampaknya mulut Tika berdarah. Ia segera menyekainya dengan jilbabnya dan merangkul Tika dan mengantarnya pulang. Sakit, tolong aku, sakit. Aisyah tersentak mendengar suara Tika yang kembali berubah. Pandangannya kosong dan sendu dan suara itu. Rumi, itu kamu? Tika mengangguk. Ah! Tika membuka mulut dan menatap langit dengan urat di wajahnya yang mengejang. Kepulan asap hitam itu keluar dari mulut Tika, sehingga membuatnya kembali tak sadarkan diri dan membuat Aisyah semakin khawatir. Hembusan angin menerpa tubuh Aisyah. Suara hewan malam berseru membuat Aisyah menghampiri Tika dan segera membangunkannya. Tika, bangun Tika, ucap Aisyah sambil menggoyangkan tubuh Tika. Tolong, tolong. Aisyah berteriak meminta bantuan, namun suasana terlihat sepi. Dengan cemas ia pun berusaha membuat Tika sadar. Hingga tak lama matanya mengerjak membuat Aisyah merasa sedikit lega. Tik, kamu gak apa-apa? Enggak. Kita di mana? Kita masih di jalan. Ayo bangun, kita pulang. Tika mengangguk lalu berjalan dibantu Aisyah. Keduanya meninggalkan tempat tongkrongan para pria itu dengan langkah cepat karena perasaannya yang dipenuhi oleh ketakutan. Ah, dasar sial! Hardik Ivan yang baru saja tiba di rumah Jaka. Mereka semua lari dengan terbirit ke rumah Jaka. Karena itulah satu-satunya rumah yang terdekat. Dengan nafas terengah-engah, Ivan terus merutuk sambil meremas rambutnya. Bagaimana ini, Ivan? Gue gak mau ditaruh arung terus, ujar Alif. Iya, Van. Gue juga gak mau mati. Berisik kalian. Lu pikir gue mau mati, ha? Dasar emang cewek gila itu. Gak hidup gak mati cuma nyusahin, seru Ivan dengan wajah kesalnya. Andai kita tidak memperkosa dia, Van, dia gak mungkin mati. Apa?
Kalian, jadi Bapak? Keempat pria itu terkejut kalau seorang pria parubaya dan seorang wanita tua berada di ambang pintu menatapnya lekat. Jalal dan Nila, orang tua Jaka, mendengar apa yang dikatakan Jaka sang putra. Gelas di tangannya terjatuh kala itu juga. Keterkejutannya sangat di luar akal pikir Jalal. Meski Jalal tahu, Jaka memang anak yang sedikit nakal, namun ia tak pernah berpikir jika Jaka akan berbuat seperti itu. Ibu, Bapak, kami hanya anak tidak tahu diri, anak kurang ajar. Jadi kau seorang pembunuh, Jaka? Ucapnya berapi-api. Wajahnya bersemu merah menanam marah. Jaka menyesali segalanya, karena orang tua yang ia sayangi dan kasihi harus mengetahui perbuatan jahatnya. Pak, Bu, tolong maafkan Jaka. Semua itu tidak disengaja. Saat itu dia jatuh sendiri dari atas sana. Kami tidak membunuhnya, Pak. Percayalah. Tutur Jaka dengan berlutut di kaki Jalal. Apa kalian tidak berpikir bagaimana jadinya kalau orang-orang tahu perbuatan kalian, ah? Mereka semua akan membunuh kalian. Apa kalian tidak memikirkan kami? Pak, kami tidak sengaja. Sungguh kami hanya bermain dengannya. Tapi kalian malah tergoda dan sampai menyentuhnya, bukan? Ivan menelan ludahnya kalau mendengar kata-kata yang dilontarkan bapaknya Jaka. Pak, kami mohon, Pak. Kami tidak mau mati. Tolong kami, Pak. Jangan biarkan Arumi terus mengganggu kami, Pak. Ivan dan teman-temannya bersimpu di kaki Jalal. Nila tak sama sekali berkata-kata. Ia bungkam dengan butiran bening yang sudah membasahi kedua pipinya. Jalal pun terdiam. Ia tak mau anaknya mati dengan cara yang tak wajar. Namun dengan cara apa agar Arumi tak lagi menuntut balas pada putranya? Bu, tolong Jaka, Bu. Lirihnya menatap sendu Nila. Tenanglah, ibu janji akan membantu kamu, ucap Nila di sela isak tangisnya. Membuat Jalal tersentak mendengarnya. Dengan penuh tanya ia pun menatap Nila. Ibu tidak mau Jaka mati, Pak. Ibu akan membantunya. Ibu akan ke rumah Mbah Parmin dan meminta bantuannya. Tapi Jaka setuju, Bu. Nanti Jaka yang akan mencari ayam cemani untuk sesembahan jika diperlukan. Nila mengangguk. Namun Jalal sedikit merasakan keresahan. Ia memang tidak ingin anaknya terus dihantui, tapi meminta bantuan Mbah Parmin sama saja dengan menambah masalah. Tidak, Bu. Jangan lakukan itu. Apa Bapak mau anak kita mati? Masalahnya kalau kita melibatkan dukun, pasti menambah masalah lah, Bu. Pekik Jalal. Ibu Nila terdiam, menatap putranya dengan raut kecemasan. Teman-teman Jaka sudah menaruh harap kalau Jalal dan Nila orang tua Jaka akan membantu mereka menghilangkan teror Arumi. Pak, ayo bantu Jaka, karena Arumi pasti meneror mereka terus. Dan saya nggak mau kalau Jaka mati, Pak. Rayu Nila pada suaminya. Jalal terdiam. Ia malah berpikir untuk menghilangkan jejak Jaka keluar kota. Tapi tetap saja, teror arwah Arumi pasti akan terus mengantuinya. Jalal akhirnya menuruti apa kata permintaan putranya dan segera pergi ke rumah Mbah Parmin bersama dengan Nila. Saya hanya butuh perlindungan dari Mbah untuk anak saya dan teman-temannya.
karena anak saya dan temannya akhir-akhir ini mendapatkan teror yang selalu mengganggu mereka, ujar Nila pada Mbah Parmin. Saya dan Jalal datang ke rumah Mbah Parmin. Mbah Parmin yang duduk bersidekap di depan meja-meja yang penuh dengan alat ritual dan dupa yang terbakar pun mengangguk paham dengan apa yang dijelaskan oleh Nila. Sementara itu di rumah Jaka, ia dan teman-temannya masih menunggu orang tua Jaka pulang dari rumah Mbah Parmin. Raut mereka gelisah, cemas dan ketakutan. Tiba-tiba angin berembus kencang sehingga mereka duduk meringkuk memeluk kedua kaki mereka dan menyandarkan kepala mereka di lutut. Jaka segera menutup pintu dan jendela. Gordon yang bergoyang karena hempasan angin yang begitu kencang membuat mereka khawatir kalau Arumi datang meneror mereka lagi. Ibu bapak lo lama amat sih, Jak, rutuk Ivan. Jaka tak menjawab dan terus menoleh ke arah kaca jendela yang tertutup. Melihat jalanan yang lenggang, tak nampak kedua orang tuanya segera datang. Tawa nyaring itu sudah mulai menusuk kendang telinga mereka, sehingga mereka menutup telinga dan memejamkan mata. Sakit, berhenti. Suara Parahu itu terus mengganggu. Pintu rumah Jaka terbuka dan muncul hantu Arumi yang berdiri di ambang pintu menatap mereka lekat dengan penuh kebencian. Wajahnya yang hancur penuh hewan melata membuat mereka tergopoh berlari ketakutan, mencari jalan keluar selain melewati pintu rumah Jaka. Semua jendela dan pintu jalan lain semua tertutup, sehingga mereka saling memeluk satu sama lain. Ivan segera mengambil parang panjang yang menjadi hiasan di dinding rumah Jaka untuk menendang Arumi. Kau tidak mau mati 2 kali kan? Jangan macam-macam sama kami. Kami semua ada dalam penjagaan. Sungut Ivan menandang Arumi. Tawa Arumi menyeringai mendengarkan perkataan Ivan. Kalianlah yang akan mati satu persatu, saut Arumi dengan suara diiringi tawa yang menggema. Ivan mencoba berontak dan membuka parang dari sarungnya untuk mengajar Arumi. Rasakan ini, teriak Ivan yang mencoba mengajar Arumi. Dan Arumi segera menyeret Alan agar ia yang menjadi target Ivan. Serah. Teriak Alan kala kakinya yang terkena parang panjang yang dilayangkan oleh Ivan. Alan, teriak mereka serempak. Arumi tertawa puas. Kali Ivan malah melukai sahabatnya sendiri sampai kakinya terluka dan mengeluarkan banyak darah dari kakinya. Brengsek, rutuk Ivan. Perlahan angin kencang bersama dengan bayangan Arumi pun menghilang. Mereka kini sibuk membantu Alan menutup luka yang cukup dalam. Daging dan tulangnya sampai terlihat karena parang panjang menghadang kakinya. Syukurnya tidak sampai putus. Hati keempat pria itu kembali seakan dipompa. Dadanya bergemuruh. Dengan susah payah mereka berusaha menelan salivanya. Jaka, kenapa lampunya mati, Jak? Ujar Alif dengan terbata. Mereka semua memutar pandangan di dalam kegelapan. Perasaannya bercampur, takut, cemas, gelisah itu menjadi satu. Pergi Arumi, pergi dari sini, bekik Ivan. Pergi? Kenapa kalian meminta aku pergi ya? Bukannya dulu kalian senang bermain denganku? Tidak,
Jangan ganggu kami, Arumi. Tolong maafkan kami. Aku tahu aku salah, Rum. Tiba-tiba lampu menyala, namun pandangan mereka semua berubah. Bola matanya seakan hendak keluar melihat Arumi berdiri tak jauh dari hadapan mereka. Bau amis dan busuk itu menyeruak bersamaan dengan bau bunga melati. Tubuh yang dipenuhi oleh borok dan wajahnya hancur membuat keempatnya semakin terpaku. Ah, ah. Arumi menjegal leher Ivan dengan erat. Dia memakai kesakitan, menatap bola mata Arumi yang menatap tajam. Tatapannya penuh dengan kemarahan, dendam, dan juga luka yang mendalam. Ivan terus meronda, merasakan sesak yang membuat dadanya sakit. Lepaskan Arumi. Apa salahku? Apa dosa yang kulakukan sehingga kalian dengan kejam memperlakukanku? Ivan menggeleng lemas, membuat Arumi menyunggingkan senyuman sinis. Ia tersenyum menyeringai, membuat bibirnya yang sobek terlihat hingga telinga. Arumi menjatuhkan tubuh Ivan yang hampir kehabisan nafas. Aku tak akan membunuhmu secepat itu. Aku ingin bermain dan melihat penyesalan di wajah kalian. Arumi melayang menembus dinding, bersamaan dengan bau busuk dan aroma bunga melati yang ikut menghilang. Jaka yang ketakutan melihat Ivan yang dalam keadaan terengah. Ia menghampirinya dan membantunya. Alan yang masih kesakitan berusaha bertahan. Mereka berharap Jalal dan Nila segera datang. Malam tampak terlihat sepi karena suasana yang sudah semakin larut. Jalal dan Nila tengah berjalan menapaki jalan setapak dengan diiringi rintik air hujan. Tiba-tiba lolongan anjing terdengar mencekam di dalam kegelapan malam yang terasa seolah menelan keduanya. Pak, perasaan jalan ini jauh sekali ya. Lirih Nila mengedarkan pandangan. Iya ya, perasaan dari tadi kita di sini-sini aja. Tiba-tiba angin bertiup. Rasa dingin semakin menusuk hingga pori-pori. Nila mengusap bau dan kedua tangannya. Rasa kebasahan ia rasakan. Hingga tak lama langkahnya terhenti karena mencium aroma yang sangat menyengat. Bau apa ini, Pak? Busuk sekali, ucapnya mengibaskan tangan di wajahnya. Iya, Bu. Busuk sekali baunya. Ada bangkai hewan kayaknya. Nila dan Jalal menatap semak bergoyang. Terdengar suara seperti orang tengah makan di baliknya. Dengan melempar pandangan, Nila dan Jalal menyidikkan bau. Tanda mereka tak tahu apa yang terjadi di balik semak. Mungkin hewan yang sedang makan bangkai, Bu. Sudah kita pulang. Kasihan Jaka menunggu. Keduanya pun beranjak melangkah kaki. Tapi sakit. Tolong jangan sakiti aku. Pak Jalal menghentikan langkah kakinya. Ia memutarkan pandangan menajamkan telinganya yang samar mendengar suara seseorang. Bu, ibu dengar suara seseorang. Iya, Pak. Siapa malam-malam begini di tempat seperti ini? Jalal tak menjawab. Ia melangkahkan kakinya secara perlahan mendekati semak. Sehingga berjarak 1 jengkal, Jalal hendak meraih semak, namun Loh, Dek, kamu ngapain di sini malam-malam? Tanya Jalal pada seorang gadis di hadapannya yang tengah terduduk memeluk lutut. Sosok gadis itu diam, tanpa mau menoleh pada Jalal yang terus bertanya-nya padanya. Ada apa, Pak? Tanya Nila. Ini, Bu,
Ada anak gadis sedang menangis, ucap Jalal. Nila pun menghampirinya dan melihatnya. Loh, siapa dia, Pak? Gak tahu, Bu. Ditanya pun diam saja. Nila pun mendekatinya dan menjajarkan tubuhnya. Ia menyentuh rambutnya dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa malam-malam di sini, Nak?" Hanya suara tangis yang memilukan yang terdengar, membuat Nila pun makin penasaran. Perlahan ia menyentuh pucuk kepalanya dan hendak melihat wajahnya. Tapi saat wajahnya menongak, ah! Bagi Nila yang sedikit beringsut mundur karena terkejut. Dia, di, dia bukan manusia, Pak. Ujarnya dengan tubuh gemetar dan memucat. Saat Jalal melihat, dia pun sama terkejutnya. Sosok gadis itu berwajah hancur. Bibirnya sobek sampai telinga. Ia menatap nyalang pada keduanya dengan senyum menyeringai yang menunjukkan giginya yang menghitam. Ya Allah, demit, Bu. Paman, Bibi, tolong Arumi, Paman. Lirihnya menatap kedua orang di hadapannya. Keduanya terbelalak melihat sosok yang begitu menyeramkan tengah menatapnya dengan tajam. Kenapa kalian membelanya? Kenapa kalian tidak adil? Pekik Arumi. Angin berembus bersamaan dengan bau bunga melati yang menyengat, disertai dengan aroma bau busuk yang sangat pekat. Rambut Arumi menjuntai panjang, dengan nari yang menetes dari setiap lukanya yang mengeluarkan bau amis dan anyir. Arumi, tidak, tidak mungkin. Aku pasti bermimpi, seru Nila. Kalian akan menjadi bagian dari kematian yang akan datang. Bersiaplah, karena kalian sendiri yang mengundangku. Pak, ayo lari, Pak. Nila menarik tangan Jalal. Dengan kegelapan malam yang semakin mencekam, penerangan bulan pun seolah enggan menambahkan sinarnya. Petromak yang mereka bawa pun bertiup karena terpahan angin yang berembus kencang. Larilah, larilah sebisa kalian. Tapi kematian kalian takkan pernah bisa kalian hindari. Suara nafas yang tersendat masih Jalal dan Nila rasakan. Dadanya sesak karena terus berlari tanpa henti dari dalam hutan. Pak, apa kita beneran ketemu demit? Tanya Nila di sela nafasnya yang masih ngos-ngosan. Iya, Bu. Rumi sangat menyeramkan. Bapak ngeri lihatnya. Wajahnya, banyak belatungnya. Sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Kita belum sampai. Lebih baik kita pulang. Kasihan anak-anak. Nila pun mengangguk dengan berusaha mengatur pernafasannya. Mereka pun kembali berjalan karena menuju rumahnya masih harus membutuhkan waktu 20 menit. Dan sesaat mereka sampai di desa Seraji, rumah mereka memang paling ujung dekat dengan perkebunan yang dimandori oleh Abah Joko. Mereka menatap rumahnya yang terlihat sepi. Lampu rumah pun gelap. Dadanya kembali beradu, mengingat Jaka dan teman-temannya berada di dalam sana. Pak, kok sepi dan gelap ya? Iya, Bu. Kemana Jaka dan teman-temannya? Apa mereka sudah tidur? Tapi kenapa lampunya mati? Perasaan ibu gak enak, Pak. Sudah, mari kita masuk. Semoga saja mereka baik-baik saja dan Arumi tidak mengganggunya. Keduanya pun membuka pagar bambu dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka membuka pagar dengan cara perlahan, tiba-tiba, Pak Jalal,
Bunyilah, kalian ngapain malam-malam di luar rumah? Suara seseorang menghentikan langkah Jalal dan Nila. Keduanya terpaku dengan perasaan takut. Perlahan Jalal dan Nila berbalik badan dan melihat siapa yang tengah berdiri menatapnya. Ada apa, Pak? Seorang pria berumur 40 tahun tengah berdiri dengan penuh selidik. Ia menatap Nila dan Jalal dari ujung kaki sampai kepala. Alisnya bertaut melihat Jalal yang gugup sambil membuang napas lega. Pak Herman, kirain siapa? Lirih Jalal mengusap dadanya. Ini tadi kami tadi mendengar suara kucing berantem, Pak Herman. Pas kami cek dan mau diusir, kucingnya lari ke kebun sana, saut Nila dengan cepat. Pak Herman hanya menatapnya tak percaya, seolah alasan Nila sangatlah mencurigakan. Ia yang sejak tadi berkeliling tak mendengar suara apapun. Oh, begitu Pak, jawab Pak Herman sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Setelah Pak Herman berlalu, mereka bernafas lega dan saling tatap. Mereka segera masuk ke dalam rumah untuk melihat situasi yang ada di dalam. Saat Nila dan Jalal masuk ke dalam rumah, mereka melihat Alan yang sudah dalam keadaan kaki diperban dan yang lainnya masih merengguk ketakutan. Mereka yang melihat Nila dan Jalal segera menghampiri orang tua Jaka. Raut wajah mereka penuh harap, berharap kedua orang tua Jaka bisa menyelamatkan mereka lewat Mbah Parmi. Wajah Nila dan Jalal pun lesu. Mereka seperti putus asa dan ketakutan karena di perjalanan mereka juga melihat hantu Arumi yang mengancam akan membunuh mereka semua kalau ikut campur menghalangi Arumi balas dendam pada putranya dan teman-temannya. Lebih baik kalian tobat, minta ampun dan mengakui kesalahan kalian, titah Jalal, dan kedua bola mata mereka membelalak dengan iringan gelangan kepala. Tidak mungkin. Bapak mau kita semua ditangkap polisi ya? Pakai Jaka. Lebih baik mengaku kesalahan daripada kalian diteror terus mati kan? Saut Pak Jalal. Jaka menatap lirik ke arah ibunya yang masih sembilu. Bu, emangnya apa kata Mbah Parmin? Jaka meraih tangan sang ibu berharap kalau ibunya akan membantunya. Tak ada kata yang keluar dari mulut Nila. Ia pun begitu kebingungan karena ingin menyelamatkan anaknya, tapi ia pun berada dalam ancaman Arumi. Suasana hening dengan perasaan kacau karena tak ada jalan lain selain mereka menunggu giliran untuk mendapatkan balasan dari Arumi. Jalal dan Nila hanya melakukan apa yang dikatakan Mbah Parmi agar mereka bisa menjaga diri. Mereka masing-masing diberikan satu botol air untuk dituangkan ke dalam kolam dan dipakai mandi sebagai penjagaan mereka dari makhluk halus. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi kaki Alan yang masih diperban karena lukanya cukup dalam. Alan diantar oleh Ivan dan Alif menuju rumahnya karena Alan masih kesulitan untuk berjalan. Di rumah Alan, ia langsung segera masuk ke dalam kamarnya karena kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah. Ivan dan Alif segera pulang ke rumah masing-masing. Ivan dan Alif menjalani jalan setapak yang begitu gelap gulita. Lolongan anjing dan suara riuh kodok dan jangkrik saling bersahutan. Tidak ada sinar rembulan yang menerangi malam, sehingga suasana semakin mencekam. Sembilir angin menusuk sampai ke tulang membuat Ivan dan Alif mempercepat langkah kaki mereka agar tiba sampai di rumah. Alif sampai lebih dulu sampai akhirnya Ivan berjalan sendiri. Ia berlari kecil agar bisa sampai di rumah. Tapi perjalanan yang ia rasa sisa sedikit lagi sampai ke rumah, seakan tak kunjung sampai.
Peluh akhirnya mengucur sampai ia menyeka keringat di dahi berkali-kali. Sampai akhirnya ia terhenti, menoleh ke belakang dan masih tak jauh dari pekarangan rumah Alif. Bisanya aku berlari dari tadi masih ada di rumah Alif, rutuknya sambil mengatur nafas yang tersengat. Sakit, Ivan, teriak parau suara Rumi. Terdengar membuat Ivan semakin mematung, tak bisa bergerak, dan hanya menelik ngeri ketakutan. Berhenti menggangguku, Arumi, seru Ivan berteriak menantang kehadiran Arumi. Ayo kita bermain, Ivan. Suara tawa dengan nada penuh kebencian itu membuat Ivan ketakutan. Ia terus berlari melarikan diri. Rasa takut terus menyelimuti dirinya meskipun Arumi tak menampakkan dirinya. Ah! Ivan teriak, kala telapak kakinya ada yang menarik dan menyeretnya ke belakang sampai ia terjatuh tengkurap terseret di jalanan penuh bebatuan. Au! Teriak Ivan. Kakinya mengangkang di antara pohon pepaya yang menjulang tinggi. Kedua kakinya ditarik sampai bagian kelamin Ivan terbentur ke batang pohon pepaya. Ah! Ivan merintih kesakitan sampai air mata mengalir deras di pipinya. Ampuni saya, Arumi, sakit, rintih Ivan. Itu tidak seberapa dengan perlakuanmu padaku, bajingan, pekik Arumi dengan suara lantang yang menggema, dan langsung diseretnya kepala Ivan sampai terbentur di sebuah pohon asam. Au! Teriak Ivan. Ia ingat dengan air yang diberikan Mbah Parmi. Ia segera mengeluarkan air botol itu dan disiramkan ke arah Arumi yang menatap pekat dirinya. Wajah yang penuh borok dan hewan melata itu meringis kesakitan kala air itu disiramkan ke arah dirinya. Ah! Awas kau, Ivan. Saya akan datang kembali dan saya pastikan kau tidak akan selamat, teriak Arumi dan kemudian menghilang. Ivan bernafas lega dan tertatih berjalan menuju rumahnya. Kakinya dan kepalanya seakan memar dan terluka, tapi ia berusaha kuat berjalan pulang sampai ke rumah. Aida mengalami demam parah karena ia juga habis diteror hantu Arumi. Setiap ia mendengar suara bising dan melihat bayangan, ia seakan melihat Arumi sedang menatapnya tajam. Arumi terus mengantuinya karena ingin Aida mengatakan pada Abah Joko kalau semasa hidupnya ia terus berbuat jahat pada Arumi. Katakanlah pada Abah kelakuan bejatmu, atau kau akan mati. Suara parau itu terus terngiang di telinga Aida sampai ia bergidik ngeri dan terus meringuk menutupi tubuhnya dengan selimut. Joko sepulang dari bekerja selalu melihat kondisi Aida yang demamnya tak kunjung reda. Dah, mau dibawa ke rumah sakit aja, atau saya antar ke puskesmas? Ajak Joko dengan Aida menggelengkan kepalanya. Tidak, Bah, saya tidak apa-apa, sautnya. Tiba-tiba saja muncul bayangan Arumi yang menembus dinding rumahnya, menatapnya sendu sambil menangis merintih kesakitan, membuat Aida membelalak dan segera bangun terduduk memeluk Joko karena ketakutan. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.